Amin. Mubtilatus shalah wa yubtilu shalah al-kalam amdan walau bi harfain. Naam. Wa nasiyan in kathura. Wa nasiyan. Wa nasiyan in kathura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala. Masuk kita di dalam bab hal yang berkaitan dengan sebab-sebab membatalkan sholat. Maka diantaranya apa yang disebutkan oleh pengarang, yaitu al-kalam biharfin. Al-kalam amdan biharfin, yaitu berkata dalam keadaan sengaja dengan dua huruf. Maksud kalam di sini adalah as-salih lil khitabil adami. Kalam yang memang dipahami oleh manusia. Maka kalau dalam posisinya dia sengaja, itu dua huruf membatalkan. Kalau dua huruf memang itu dipahami dengan dua huruf itu, maka sengajanya itu membatalkan sholat. Tapi kalau satu huruf, maka tidak membatalkan sholat, melainkan dengan beberapa syarat. Pertama, idza kana mamdudan. Satu huruf nih. Misalnya hamzahnya dimatkan, a, mamdud. Ya. Ba, dipanjangin. Maka sekalipun tidak dipahami, maka batal sholat. Yang kedua, idza kana mufhiman. Kalau memang dia itu kalam tersebut dipahami. Karena ada dalam bahasa Arab satu huruf memiliki arti. Seperti qi. Qi artinya ihfad. Ini si istri lagi sholat, anaknya lagi nangis, suaminya di sebelah atau baru datang, ngomong qi, jagalah. Qaf kasroh itu arti ihfad, jagalah, maka batal sholat. Lalu yang ketiga, idza kana bi qasdil li'ib. Kalau memang yang diutarakan tujuannya untuk main-main. Tujuan untuk main-main. Maka demikian pun juga membatalkan sholat. Harfain amdan. Naam, tim? Wanasian in kathur. Nah, banyaknya bobitnya itu arba kalimat. Arba kalimat. 4 kalimat. Ada menyatakan sit kalimat. Di Busyuk Karim sit kalimat. Ada 6 kalimat. Ada mengatakan 4 kalimat. Ya. Nah, jadi kalimat tersebut nggak harus bahasa Arab. Apa yang dikatakan dipahami masuk. Kayak kita dalam bahasa Indonesia kan ada istilah SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi kalau 4 kalimat itu ada, ketika dia lagi ngomong, lagi soal Allahu Akbar, dia lupa. Dia lupa. Maka hal demikian lebih dari 4 kalimat itu hukumnya batalkan sholat. Dia lagi sholat, dia ngomong ngelantur, aku inginnya begini tapi begitu, misalnya dia ngomong ngelantur lagi sholat, dia bicara. Tapi kalau kurang dari 4 kalimat dalam posisi lupa, nah 4 kalimat ini berarti kalamnya sedikit kan, maka
di bawah 4 kalimat ini dikatakan tidak batal dengan 3 syarat. Pertama, idza kana nasian, kenasian tadi tuh. Yang kedua, idza kana jahilan. Kalau dia memang tidak tahu itu bahwa ngucapin tersebut membatalkan. Di bawah ya, di bawah 4 kalimat tapi ya. Yang ketiga, idza sabaqa lisanuhu. Kayak sebagian orang tuh ada apa ya? Lata ya. Sekali misal lampu mati langsung ngomong. Lagi lampu mati langsung ngomong dia. Lagi Nah, lihat. Kalau posisinya dia sabaka, emang dia itu seperti itu. Nggak bisa kaget ngomong langsung. Padahal lagi sholat. Maka tidak batal sholat. Dengan catatan di bawah 4 kalimat. Tapi kalau ngomong semuanya, latanya lebih dari... Padahal ngomongnya kok ngomong hewan juga. Kalau posisinya dia sedikit, tuh, maka tidak batalkan sholat. Mau bicara 4 kalimat tadi. Tim? Terus kalau misal gini, dia lagi sholat, dia lagi sholat, lalu dia setelah baca Fatihah, dia baca ayat yang ada mengandung pemahaman. Allahu Akbar, waladhdallin, amin. Dia langsung ngomong, Bismillahirrahmanirrahim, khudhil kitaba ya Yahya, khudhil kitaba biquwah. Ya Yahya, khudhil kitaba. Maksudnya apa? Ini barang mau hancur nih, mau jatuh. Pemahamannya dia, khudhil kitaba biquwah. Ambil kitab dengan kuat. Masih jaga tuh, awas, hati-hati. Ya, awas nih. Misal gitu. Kalau memang posisinya dia baca Al-Quran, tujuannya untuk baca Quran, maka tidak batal. Kalau tujuannya tafhim, dia baca Quran ingin berikan pemahaman sama orang yang ada di sekitarnya, maksudnya pengen begitu, paham nggak? Maka dalam hal ini batal sholat. Lalu kalau tujuannya bersamaan, tujuannya ingin baca Quran dan juga untuk memahami orang. Misalnya lagi kita taruh air, tiba-tiba ada anak kecil, anak kita misalnya mau ngambil tuh, kita sampaikan kepada orang sekitar, khudhul kitab, maksudnya jaga tuh, jaga. Dia baca Quran padahal. Kalau tujuannya baca Quran tidak batal. Kalau tujuannya memahami, bukan baca Quran tapi itu memahami, biar supaya jaga nih, maka batalkan sholat. Kalau tujuannya bersamaan, niat baca Quran dan memahami, maka hal itu tidak batal sholat. Tapi kalau atlak, artinya aneh, nggak mau tujuan Quran, nggak ada tujuan memahami Quran, maka batal sholat. Ada 4 surat. Yang kedua enggak. Jadi kedua batal, yang kedua nggak batal. Sama halnya ketika kita mengingatkan orang sholat. Apa? Sama halnya ketika kita mengingatkan orang imam lagi lupa. Iya, itu juga sama begitu, ngingetkan. Betul. Batal sholatnya tuh. Betul. Misalnya watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi. Cuma ya, illadzina amanu wa 'amilus shalihati falahum. Kan syarat begitu. Kita mentalkinkan itu memberikan pemahaman, batal sholat kita. Tapi kalau tujuannya untuk ya batal.
Atau dua-duanya? Tujuan Quran dan tujuan memahami, mengingati, itu nggak batal. Tapi kalau tujuan atlak, aneh nggak tahu deh. Aneh Quran dan memahami nggak ditentukan apa, maka batal. Tim? Al-amalul katsir. Batal tuh kalau amalnya banyak, perbuatannya banyak. Seperti kasalasi khatwat. Artinya salasi harokat mutawaliyat. Yang dimaksud khatwat ini adalah al-harakatil salasil harakatil mutawaliyat. Apa dhabit tawali? Nah, perhatikan nih, dhabitnya, patokan dikatakan berurutan apa? Tawali itu bihaitsu tunsabul harakatul tsaniyah ilal ula wal harakatus tsalitsa ila tsaniyah. Bihaitsu tunsabu al harakatut tsaniyah ilal ula wal harakatus tsalitsa ila tsaniyah. Itu maksudnya. Jadi beda tuh, perhatikan. Tangan sama kaki beda. Kalau kaki bergerak misalnya, begitu, itu disebut satu. Ya, perhatiin. Kaki. Ini satu, dua, tiga. Tapi kalau satu, lalu dia taruh di tempat yang sama. Lagi begitu. Taruh lagi tempat yang sama. Nah, itu enggak dikatakan mutawaliyat, enggak dikatakan berurut. Itu kaki. Tapi kalau tangan, selama dia tidak tawakuf, berhenti, maka masih dikatakan satu harokat. Tapi makruh. Selama dia enggak tawakuf, ya Allahu Akbar. Ini belum nih. Tapi kalau deh Allahu Akbar, ada tawakuf, ya, dia berhenti tanpa ada nyambung. Nah, ini diam. Berarti satu tuh. Diam lagi. Dua. Tapi kalau dia gerak ke bawah, ke atas, tangannya kemana-mana. Selama dia nggak diam, maka masih dihitung sah. Ini kan inginkan kan 3 gerakan. Ya, mau? Cuma, ada pertanyaan? Nah, kalau urusan jari, ini nanti kita bicara, ya. Ini yang disebut dengan apa? Banan. Kalau dia jari, nih masih satu, dia gerak, maka lebih dari 3 nggak batal. Ya, sampai kelupas sekalipun. Asal diem. Ini satu doang nih, ini nggak gerak. Kalau begini, nah, makanya disebut ada nazam. Jadi ada beberapa gerakan sekalipun tanpa udzur di dalam sholat tidak membatalkan. Nazama ba'dhum fasyafatun wal udhnu wal lisanu. Fasyafatun wal udhnu wal lisanu. Fasyafatun wal udhnu wal lisanu wa dzakarun wal jafnu wal bananu. Ada 6 tuh. Fasyafatun wal udhnu wal lisanu wa dzakarun wal jafnu
wal bananu. Tahrikuhunna, tahrikuhunna intawala wa kathur. Tahrikuhunna intawala wa kathur li ghairi udhrin fi sholati la yadur. Tahrikuhunna intawala wa kathur li ghairi udhrin fi sholati la yadur. Jadi ada berapa itu, Gong? Ada 6 ya. Fasyafatun, syafah, qomat kamit, mulut. Ulak balik begitu, dapat, nggak batal. Uznu, tuh, siapa bisa kan? Oh Fahri, lihat mo, Allahu Akbar. Tuh, lihat, digoyang-goyang terus, lagi sholat, nggak apa-apa. Fasyafatun wal udhnu wal lisan, lisan goyang-goyang juga, gerak-gerak, nggak batal. Fasyafatun wal udhnu wal lisan wa dzakarun. Ya, udah nggak usah terjemahin dah. Wal jafnu, nah kelopak mata, kelopak, oh kelopak sih semua bisa ya, goyang-goyangin nggak batal. Fasyafatun wal udhnu wal lisanu wa dzakarun wal jufnu wal bananu, ujung jari. Tahrikuhunna, gerakan akan anggota tersebut intawala wa kathur, sekalipun berurutan dan banyak, li ghairi udhrin, pada suatu yang tidak udzur sekalipun, fis sholati, di dalam sholat la yadur, tidak berbahaya. Paham? Wal aklu wal uklu, aklu sih dah, ya aklu, makan, syurbu, minum. Gimana itu gambarannya? Lagi sholat, nyangkut nasi, sekalipun sedikit, ya, ditelen. Kalau nasian, ya sekalipun nasian. Wal aklu wa syurbu, apa terus? Wal aklu wa syurbu. Nah, kalau nasian enggak. Tapi kalau apa? Kalau apa? Kalau dia lupa, dia sengaja. Dia sengaja, ya. Coba lihat. Kayaknya juga amdan juga. Enggak yang punya Ustaz. Wal aklu wa syurbu. Udah gitu doang ya. Uklu bi dhammil hamzah. Tuh, ya benar. Walau qalilan, illa in kana nasil lis-shalah, melainkan kalau dia lupa, kalau sedikit, kalau dia, tapi qalilan sedikit. Nah, jadi hasil kalau sedikit sengaja jelas batal, sedikit lupa nggak batal. Tapi kalau banyak lupa, kalau bobitnya sim-sim tuh 1 butir lah kalau kita tuh dikit. Tapi kalau lebih dari 1, ada 5, ada 10, nyangkut semua tuh gigi misalnya, banyak banget. Nah, banyak, dia lupa, batal sholatnya. Beda sama bab puasa. Kalau bab puasa dia makan banyak, batal gak puasa? Enggak. Makan sarapan lagi atau makan bubur, dia lupa bawa di puasa. Kenapa perbedaannya? Karena dalam puasa orang ada bedanya. Dia puasa atau tidak?
Iya, nggak ada bedanya, nggak terlihat. Beda sama orang sholat. Orang sholat kelihatan orang sholat kan? Tahu kan orang sholat kan? Coba kalian di sini duduk, misal lagi puasa, nggak ada yang nyamar, nggak bisa nentuin siapa yang puasa di sini. Dan kan kalau dia ngomong. Tapi kalau orang sholat, siapa aja orang tahu dia lagi udah kelebihan kan tuh? Hah? Kebablasan ibaratnya, lagi sholat pakai lupa makan banyak, maka tetap batal sholat. Syurbu. Tim? Nah, terus inlam tustarhala, dan terungkapnya aurat kalau tidak ditutup segera. Tapi kalau ditutup segera nggak batal. Ya, Tim? Ya, sampai situ dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.